kita mulai jalan dari sepanjang sini. Terus sampai sana tuh ada 5 km lebih Pak itu. Selamat siang Bapak Bisma. Gimana? Jadi gini, ada laporan dari Mandor kalau ternyata 2 pekerjaan kita ini udah selesai. Nah, tapi sebenarnya kan kita ada 5 pekerjaan nih. Untuk sisanya ini gimana Pak? Ya, kalau menurut saya udah di stop aja, pekerjaan yang lain gak usah dilanjutin. Kalau kamu nurut sama saya, nanti saya kasih komisi ya. Saya bukan gitu. Gimana? Kan nanti kita juga dites dulu nih laboratorium. Udah, Gimana Pak? jangan kebanyakan cincong. Kalau mau dapat duit, udah di-cut aja. Nanti saya bakal bagi-bagian hadiah ya, gratifikasi ya. Siap Pak. Ya. Laksanakan. Terima kasih Bapak Bisma. Ya, sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Halo Mbak, Halo, gimana? ini aku mau ngomong aja langsung aja ya to the point tentang proyek 213 sekian itu loh yang jumlahnya. Aman itu. Berapa tadi? 213? Iya, yang kemarin itu loh terkait rincian yang udah kau kasih tahu kemarin itu tolong garapin PT-nya sampean Mbak ya. Gampang lah. Kalau masalah spesifikasi mah dikurangin aja lah. Ya, siap. Ya Mbak ya. Ya udah. Ya, makasih ya Mbak ya. Oke. Halo Mbak. Halo, gimana? Ini aku ada proyek Mbak. Jadi proyek tentang pemadatan aspal ini loh. Lainnya itu udah aku kurangin jadi 9.500.000. Aku pengen Mbak yang ngerjain aja lah. Terus aku harus bantu apa? Ya udah pokoknya kerjain aja Mbak. Spesifikasi udah kurang-kurangin aja, yang penting 9.500.000 itulah. Berapa tadi? 9.500.000? Iya Mbak, 9.500.000. Cukup lah. Bisa nanti diatur. Ya udah. Oke Mbak, makasih ya Mbak ya. Halo, gimana Pak Bisma? Oh, terkait proyek. Siap Pak, laksanakan. Oke, siap. Nanti kami kerjakan ya. Baik, terima kasih Pak Bisma. Bisa dapat proyekan dari masa telepon lah. Ya, halo. Ini tadi saya ditelepon sama Pak Bisma. Jadi kita lagi dapat proyek. Nah, ini saya kasih ke kamu aja ya biar dikerjain sama timmu. Iya. Oke. Pokoknya harus bisa ya. Siap. Selamat malam Bapak Zaki. Keperluan saya di sini meminta izin pada Anda. Saya mau minta tolong juga buat bikinin surat uji biar nanti dana pencairan yang buat pembenaran aspal di daerah Angkasa itu bisa berjalan lancar. Begitu Bapak Zaki. Kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat. Para pejabat semakin berkuasa menguasai keuangan negara. Bersama saya Dini di Nyelidik Show membahas isu-isu terkini yang terjadi di Indonesia. Oke, baru-baru ini terdapat indikasi kecurangan pada perbaikan jalan di suatu daerah. Bagaimana cerita sebenarnya? Yuk langsung saja kita tanyakan dua narasumber kita pada sore hari ini. Panggilnya apa ini Mbak? Mbak? Boleh. Mbak aja. Biar lebih akrab. Bersama dengan Mbak Angela Anastasia dan Mbak Rika Dea Destianti. Mereka ini adalah auditor senior pada KAP Majuta Gentar yang menangani kasus indikasi kecurangan ini ya. Oke. Betul. Oke, langsung saja nih saya tanyakan, bagaimana sih awalnya kok bisa sampai ada indikasi kecurangan pada proses perbaikan jalan di daerah ini? Jadi gini ceritanya Mbak, di sini tuh awal mula kasus terjadi itu adanya gelontoran dana dari kabupaten ke
salah satu kecamatan, dan itu tepatnya itu di kabupatennya itu dia lebih difokuskan ini untuk uangnya untuk dinas, salah satu dinas yaitu Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral. Di sini dinas ini mendapatkan dana sebesar 500 juta, dan oleh dinas kan dari kabupaten itu terserah dari dinasnya mau digunakan untuk apa, dialokasikan dengan apa, dan dinasnya sepakat bahwa dana tersebut akan digunakan untuk peningkatan jalan, yaitu Jalan Sinar Cahaya, nah di Kabupaten kecamatan ya, di kecamatannya gitu. Oke, jadi awalnya itu ada APBD yang didapatkan pada suatu kabupaten. Iya. Nah, digunakan kabupaten itu untuk perbaikan jalan di Sinarjaya, Kecamatan Bumi. Iya. Oke. Nah, kan kalau misalkan ada proyek peningkatan jalan itu tentunya nanti kita memilih tender dulu gitu ya, ada lelang suatu tender. Nah, pada proses lelang itu ada ditemukan nggak adanya suatu kecurangan atau indikasi penyalahgunaan gitu, ada nggak? Iya, jadi dalam tendernya ini tuh sebenarnya ada masalah di dalam tendernya. Tapi sebelum kita bahas masalah yang ada di tendernya, kita bahas orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang ikut serta dalam tendernya ini. Jadi di tendernya ini ada beberapa perusahaan. Ini saya sebutkan sambil baca ya Mbak, soalnya takutnya nanti kalau salah. Yang pertama itu ada CV Sastra, kemudian ada CV Kembang, CV Badai, CV Gajah. Ini baru 4 entitas. Kemudian Berarti- ada lagi. Oke, sebentar. Berarti ada 4 CV yang mengikuti tender Iya, awalnya. betul. Oke. Kemudian ada CV tambahan lagi, CV Wija dan juga CV Persa. Jadi ini 2 tambahan yang mengikuti tender pada seleksi tender yang dilakukan oleh dinas tersebut. Berarti jadinya ini ada 6 tender yang mengikuti seleksi. Betul. Nah, dari ke-6 ini nanti yang pada akhirnya memenangkan proses tender ini siapa? Ya, jadi pada akhirnya dari ke-6 peserta tender ini yang memenangkan itu adalah CV Sastra. CV Sastra, betul. Nah, ini kan baru proses pemilihan tender ya. Iya. Nah, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan nih, apakah ada nih ditemukan indikasi kecurangannya, ini ada nggak? Baru awal mula pemilihan tender melalui lelang ini, dari kami telah melakukan penyelidikan tuh kami udah menemukan bahwa ini tuh ada suatu keunikan. Ternyata dari ke-5 tender, ke-6 tender ini 4 diantaranya itu adalah milik orang yang sama, yaitu yang bernama Bapak Bisma. Di sini Bapak Bisma ini ternyata memiliki beberapa CV, yang mana CV itu dicalonkan atau diusahakan untuk bisa mendaftarkan dari lelangnya ini sendiri. Nah, di situ kami menangkapnya di sini tuh Bapak Bisma ini tuh sangat ambisius untuk bisa memenangkan perlelangan ini gitu. Makanya dari itu dia berusaha bagaimana caranya dia memajukan beberapa CV-nya untuk bisa ikut, bisa memenuhi persyaratan, dan bahkan dia juga berusaha untuk meminjam CV ibarat dari temannya. Nah, itu untuk bisa maju untuk mendaftarkan lelang ini. Oke, jadi di situ juga ada ditemukan bahwa ternyata yang mengikuti beberapa tender itu tuh ternyata yang berkuasa hanya 1 orang, yaitu Bapak Bisma. Sebenarnya dari setiap CV itu mereka memiliki direktur masing-masing. Oke, ada direkturnya. Tapi untuk kalau ditarik lebih atas lagi ada pemilik utama, yaitu sama pemiliknya, yaitu Bapak Bisma itu. Oke, berarti sebenarnya yang menguasai itu hanya 1 tender, yaitu Iya. milik Bapak Bisma. Iya. Oke, tadi kan yang dimenangkan oleh CV Sastra ya. Nah, dari proses pelelangan itu kan tentunya nanti ada kontrak pekerjaan. Nah, setelah itu dilakukan pekerjaan. Nah, ini bisa diceritakan nggak awal mula proses pelaksanaan pekerjaannya ini bagaimana? Jadi kontrak ini kan setelah tadi sudah dimenangkan, setelah Bapak Bisma itu berusaha semua CV dia keluarkan, dan ternyata yang menang tuh justru malah CV-nya, salah satu CV milik Pak Bisma ini, yaitu CV Sastra dengan direktur Pak Setio itu. Kemudian langsung dari pihak dinas itu diwakili oleh Pak Sodikin dari PPkom itu melakukan, udah disiapkan persyaratannya, kontraknya, di situ sudah tertera jelas bahwa proyek ini untuk CV Sastra akan melaksanakan tugas apa saja. Nah, anehnya di
sini Mbak, itu di awal kan dana yang tergelontor tuh 500 juta ya. Iya, dari APBD tadi Iya. 500 juta ya. Iya, dari APBD itu 500 juta dan ternyata saat dilihat di kontrak itu yang tertera itu totalnya hanya 495 juta. Nah, itu di situ mulai muncul kecurigaan, 5 jutanya ini kemana? Berarti ada kecurangan sebesar 5 juta, entah itu di siapa. Iya, seperti itu. Kemudian itu udah tanda tangan kontrak antara direktur CV Sastra. Di sini Pak Bisma tidak terlihat. Jadi di sini yang berperan tuh melalui direktur CV Sastranya itu sendiri, yaitu Pak Pak Setiawan. Setiawan. Oke. Berarti yang dimenangkan oleh Pak Setiawan setelah melaksanakan perjanjian kontrak, tentunya berarti langsung pelaksanaan pekerjaan Iya. atau ada pekerjaan lainnya? Di situ mereka udah dikasih di kontrak itu udah ada tertera bahwa mereka harus menjalankan proyek itu selama dikasih waktu 60 hari. Itu dimulai sejak Dimulai sejak 29 29 Agustus sampai 27 Oktober. Jadi 27 totalnya Oktober, 60 hari. 60 hari, ya. dengan nilai kontrak sebesar 495 juta. Iya. Oke, yang awalnya didapatkan sebesar 500 juta rupiah. Oke, berarti saat kontrak itu berlangsung kontrak itu ada ditemukan indikasi kecurangan nggak pelaksanaan pekerjaannya ini? Wah, kalau misalkan disimpulkan dari awal itu banyak sekali permasalahannya dari proses pembangunan jalan ini. Tapi yang dari awal-awal kami temukan itu ketika CV Sastra ini mendapatkan 5 pekerjaan utama yang harusnya dikerjakan terlebih dahulu, malah CV Sastra ini hanya mengerjakan 2. Jadi 2 dari 3 pekerjaan yang harusnya dilakukan. Dan anehnya, yang keunikan lagi yang kami temukan dari proses pelelangan dan juga proses terlaksananya ini, itu 2 proyek yang dilakukan oleh CV Sastra ini tanpa izin terlebih dahulu. Jadi mereka bekerja secara langsung tanpa izin, seperti itu. Langsung mulai aja. Ya, langsung mulai. Oh, berarti itu juga termasuk indikasi kecurangan ya, karena Betul. tidak ada izin dari pihak dinasnya. Akibatnya pelanggaran sih ya. Kan Pelanggaran. harusnya kalau namanya SOP prosedur di pihak dinasnya pun harus tahu, oh ternyata mulainya hari ini gitu, sekedar Oke. kayak gitu SOP aja. Itu juga termasuk pelanggaran. Itu waktu proses pendahuluan ya. Iya, Iya, Proses pendahuluan pendahuluannya. pekerjaan. Betul. Nah, setelah itu ada lagi nggak indikasi ditemukan kecurangannya? Kemudian untuk selanjutnya itu CV Sastra itu melaksanakan ada ditemukan tuh di pekerjaan jalan, Mbak. Jadi waktu menggarap jalan itu ditemukan bahwa terbukti CV Sastra ini melimpahkan tugasnya kepada PT Semesta. Oh, justru malah CV Sastra ini tidak bekerja pada Iya. proses pelaksanaannya. Iya, dan Malah itu dilimpahkan. Dan di situ terdapat selisih Oke. ibaratnya uang yang direalisasikan itu tidak sesuai dengan kontrak. Tidak sesuai dengan kontrak awalnya. Ada selisihnya. Oke, ada selisihnya. Bisa dijelaskan nih untuk selisihnya ini? Sebelumnya saya izin menambahkan ya. Oke. Jadi PT Semesta, CV Semesta ini ternyata itu yang memiliki itu adalah kakak kandung dari saudara Oh, iya. Bisma, seperti itu. Oh. Jadi ini ada ikatan keluarga di dalam Oke. CV ini. Gitu. Jadi ini sangat menarik untuk kami teliti. Jadi sebenarnya malah dari awalnya yang harusnya dikerjakan ke CV Sastra milik Setiawan justru dilimpahkan ke CV Semesta milik saudara kandung dari Pak Bisma. Bisma. Waduh, pelik sekali ya untuk proses baru kecurangannya tahap ini ini. aja udah Baru tahap awal. banyak benangnya, Mbak. Betul. Jadi ada benangnya tuh menujunya tuh ke Pak Bisma ini gitu. Oke, berarti dilimpahkan itu pekerjaan apa ini? Semua pekerjaan atau terkhusus? Pekerjaan sisa. Jadi bukan pekerjaan sisa, tapi ini pekerjaan yang utama malah. Jalan. Fokus yang di jalanan itu malah dikerjakan oleh CV Semesta, padahal harusnya dikerjakan oleh CV Sastra. Oke. Nah, selain dari CV Semesta itu apakah ada pihak-pihak luar sana yang kemudian bekerja di dalam proses perbaikan jalan ini, ada nggak? Banyak ini. Banyak, Mbak. Jadi itu intinya itu kan yang menang itu CV Sastra ya, Mbak ya. Tapi justru pada pelaksanaannya CV Sastra itu lebih ke misal pekerjaan A
dia lempar ke ini pekerjaan justru deh. saling Iya. melemparkan pekerjaan. Iya, dan di situ ada salah satu pekerjaan itu ada pekerjaan penghamparan dan pemadatan itu dimana itu dia melimpahkan lagi ke PT lainnya yaitu PT Setanjung Multi. Oh, ada Di pihak situ. luar lagi yang Iya. masuk ke dalam proyek Iya. ini. Dan yang lebih parahnya lagi dengan pelaksanaan ini mereka tanpa adanya perjanjian, entah itu apa hubungan mereka ya Mbak ya, ada hubungan mungkin darah atau apa, tapi di situ cuman sekedar melimpahkan aja langsung tugasnya tanpa ada perjanjian Disampaikan secara tertulisnya. lisan gitu ya? Iya. Itu kan juga Oke. termasuk kesalahan ya Mbak ya. Oke, berarti kan itu udah terlaksana, yang ternyata terlaksananya itu malah dilimpahkan kepada pihak luar lain. Nah, setelah dilaksanakan itu kan tentunya kalau ada proyek itu ada semacam pemeriksaan gitu ya. Nah, dari hasil pemeriksaan itu apakah ada perbedaan selisih hasil pekerjaan atau yang ketidaksesuaian gitu ditemukan tidak? Nah, jadi dari pekerjaan sudah dilakukan, kemudian dilakukan penelitian. Sebelumnya ini CV Sastra mengajukan untuk dilakukan PHO. PHO itu pengecekan atas pekerjaan yang sudah dilakukan Oke. sebelumnya. Jadi CV Sastra ini meminta untuk dilakukan pengecekan, kemudian setelah dilakukan pengecekan ditemukan lagi berbagai macam kesalahan dari proyek yang sudah dilakukan seperti itu. Jadi ini merupakan masalah yang sangat kompleks, kompleks, ya. pelik. Betul. Oke, jadi itu malah dari hasil pemeriksaan ini ditemukan ketidaksesuaian. Iya. Oke, ini ketidaksesuaian dari sisi apa? Hasil pekerjaannya atau nilai anggarannya yang tidak sesuai atau bagaimana? Nah, jadi yang disebutkan oleh Mbak MC tadi emang benar semua. Jadi semuanya masalah itu ada di permasalahan ini. Jadi yang pertama itu terkait hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh CV Sastra. CV Sastra itu kan tadi pertama kami sudah sebutkan bahwa mereka sudah bekerja di 2 pekerjaan yang seharusnya 5 pekerjaan yang harus diselesaikan. Kemudian setelah diteliti ternyata CV Sastra melimpahkan pekerjaan yang seharusnya dilakukan kepada CV yang lain. Kemudian dari CV yang lain juga melimpahkan pekerjaannya lagi kepada CV yang lainnya lagi. Jadi ini terjadi persekongkolan. Seperti apa ya ini namanya? Saling Iya, melimpahkan, saling melempar pekerjaan. Iya, seperti itu. Kemudian setelah dilakukan penelitian, pengecekan lapangan secara fisik maupun cek laboratorium, ternyata hasil dari pekerjaannya ini tidak sesuai. Banyak dari pekerjaan yang tidak sesuai dari sesuai 15. dengan standar Iya. kontrak yang ada. Betul. Dari 15 total pekerjaan, ini yang sesuai hanya 1 sebenarnya. Tapi sangat disayangkan dari 1 yang sesuai ini ketika dicek di dalamnya pekerjaannya itu ternyata tidak sesuai juga. Jadi sangat disayangkan 1 yang benar ini ternyata tidak benar seperti itu. Berarti secara keseluruhan ini tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan kontrak. Iya, Betul. Wah, Sangat luar biasa sekali. biasa sekali ya kasus ini. Bahkan ya Mbak, saya mau menambahkan ya, jadi dari dijelaskan Mbak Angel tadi itu ada intinya tuh di kasus ini tuh mereka saling melempar pekerjaan, di mana ada salah satu pekerjaan yaitu tepatnya di pekerjaan senderan Mbak. Di situ dari pihak Pak Bismanya itu menyerahkan ke ada namanya Pak Zaki di situ. Di situ Pak Zaki diserahkan untuk pekerjaan senderan, kemudian justru dari Pak Zakinya itu dilempar lagi ke pihak lainnya, yang mana di situ Pak Zaki itu diam-diam mengambil keuntungan pribadi untuk dirinya. Iya. Dari Pak Bisma sudah mengambil keuntungan, kemudian dilempar Pak Zaki juga masih mengambil keuntungan gitu. Berarti itu dari awal anggaran pun tidak sesuai ya. Iya, Selalu dikurangin untuk memperkaya diri sendiri. Iya. Sebenarnya kami dari auditor pun masih kurang mengerti ya Mbak. Kenapa kok bisa pihak-pihak ini mengambil keuntungan? Padahal itu mereka nanti bakal dapat jatahnya sendiri-sendiri gitu ya Iya. Mbak ya. Tapi nggak tahu kenapa beberapa dikorupsi dan tidak tahu kemana jalannya uang yang sudah dikorupsi. Ini masih jadi PR buat Masih menjadi kita. misteri juga dari Misteri kita buat tim kita, auditor. auditor untuk menyelidiki Iya. lebih lanjut. Nah, berarti ini saya potong ya, maaf. Jadi setelah pekerjaan ini selesai, itu ada pemeriksaan tadi ya, pemeriksaan fisik tidak sesuai ternyata. Nah, terus nih proses pencairan anggarannya ini bagaimana nih? Kan tadi pekerjaan tidak sesuai, tentunya anggaran tidak cair ya kalau pekerjaan masih belum sesuai. Nah, itu ada kok bisa sampai cair anggarannya itu bagaimana? Ya, jadi izin menjawab ya.
Jadi setelah pekerjaan dilakukan, kemudian pengecekan juga sudah selesai dilakukan, kemudian dari pihak PPKOM atau pejabat pembuat komitmen seperti itu, bagian merealisasikan dari pekerjaan sudah dilakukan. Jadi mereka ini meminta untuk CV Sastra ini menyelesaikan pekerjaan yang sudah dilakukan, kemudian meminta juga untuk segera mengirimkan surat kontrak yang terkait hasil dari pekerjaan yang sudah dilakukan ini. Kemudian setelah itu nanti akan dicairkan anggarannya. Dan satu hal yang menarik di sini, pejabat pembuat komitmen ini meminta untuk segera membuat surat, karena kalau tidak membuat surat nanti takutnya anggarannya tidak cair gitu. Jadi sedikit mengancam, tapi justru ini merugikan dari pihak keduanya karena pekerjaan belum 100% selesai tapi dikejar karena anggaran juga tidak akan cair nantinya. Jadi ini menimbulkan ini ya Mbak, jadi kejar-kejaran seperti itu. Oh, Iya. justru malah dari pihak PPKOM-nya yang mengejarkan untuk ayo segera Iya. dikerjakan agar anggarannya cair. Iya, karena kalau Bukan tidak nanti justru kan malah hilang. dari pihak CV-nya ya. Iya, betul. Oh, jadi malah bisa dikesimpulkan bahwa ternyata dari pihak PPKOM, dari pihak CV, dari Pak Bisma itu ternyata saling bersekongkol agar menguasai keuangan anggaran itu. Kalau dari pihak itu ya Mbak, dari dinas ya, yang dimaksud Mbak ini. Jadi sebenarnya kalau dilihat bukan yang bersekongkol mereka kerjasama, tapi mereka saling apa ya? Untuk Berusaha kepentingan mencari pribadi ya. keuntungannya Dan masing-masing. kepentingan pribadi Ya, gitu. kepentingan Dari pribadi. dinasnya mereka berusaha mengejar tadi anggaran deadline ibaratnya. Iya, Mbak. betul. Deadline-nya itu harus bisa cair itu, sedangkan CV sastranya udah kesalahan duluan itu kan Mbak nggak sesuai, maka dari itu dari pihak dinasnya itu mengakalinya udah dianggapnya itu selesai aja 100%, padahal kenyataannya Belum belum selesai. Iya. Jadi mereka punya perjanjian di luar dari itu gitu loh Mbak. Jadi pokoknya ini tak buat untuk laporan ke dinasnya ini selesai, laporan ke kabupatennya selesai 100%, padahal kenyataan belum. Tetap dari CV Sastra harus ada perjanjian yang tadi udah dijelaskan Mbak Angel tadi, tetap harus menyelesaikan atau memperbaikinya itu gitu. Iya. Berarti itu nanti tetap ada perjanjian untuk memperbaiki. Iya. Nah, Betul. dari memperbaiki itu apakah nanti direalisasikan? Nah, ini suatu keunikan ya Mbak, dari anggaran yang seharusnya digunakan untuk perbaikan atau retensi ini, justru anggaran ini tidak tahu kemana, tidak dijelaskan lebih mendetail apa yang terjadi di lapangan. Yang jelas itu anggarannya sudah dibagi dua, jadi satu untuk pembayaran yang terkait pembangunan jalan dan lain sebagainya, dan satunya ini anggaran disisihkan untuk perbaikan jalan yang belum 100% jadi. Namun ketika dilakukan pengecekan kembali, uang ini entah kemana perginya, dan jalanan yang seharusnya diperbaiki itu menjadi lebih baik, ternyata jalanannya tetap rusak, dan ini merupakan hal yang sangat Mungkin dari situ miris jadi, gitu ya iya. Mbak ya. Jadi timbul Iya. ini tanda tanya, ini kemana ini Kemana uangnya? anggaran ini? Padahal anggarannya juga tidak sedikit. Padahal udah dianggarkan buat pemeliharaan kan Mbak, tapi kok Tapi ternyata tidak direalisasikan Iya. juga. Iya. Jadi pada akhirnya program peningkatan jalan itu pun tidak berhasil ya, Iya, bisa, gagal. bisa Iya, dikatakan gagal. tidak berhasil. gagal. Oke, jadi apa nih kesimpulan dari apa ya, dari kasus ini? Sebenarnya itu apa sih kesimpulannya, kecurangannya itu apa, bentuknya apa, terus mungkin bisa dijelaskan juga kerugian, besaran kerugian total yang terjadi pada proses pengadaan ini. Ini kalau kita sebenarnya itu kasus tuh masih ngambang ya Mbak, belum ada titik terakhirnya, titik finishnya temunya, gitu. iya. Kan tadi kami udah bilang bahwa ini masih jadi PR, ada beberapa poin yang kami masih mendalami kasus ini. Kemudian maka dari itu inti dari kasus ini yaitu tadi adanya persekongkolan antar pihak ketiga dan juga adanya ketidaksesuaian terkait prosedur dari dinas yang sudah harusnya menjalankan itu proyeknya itu, antar tanggung jawabnya, lebih tepatnya ke tanggung jawabnya itu. Kemudian untuk pihak ketiganya itu uniknya ini karena yang bikin panjang, bikin rumit itu adanya banyak peran pihak-pihak Tiba-tiba ada peran dari pihak luar Iya, yang masuk pihak ya. luar yang masuk, dan itu dari setiap pihak mereka mengambil keuntungan sendiri. Itu juga kami masih mencari tahu untuk detailnya, seperti itu sih Mbak. Jelas dari kasus ini kerugiannya tidak sedikit ya Mbak, jadi kerugiannya ini sangat banyak, dan yang paling jelas ini karena pekerjaan yang dilakukan hanya sedikit,
namun banyak anggaran-anggaran yang hilang entah kemana. Jadi nanti kami akan tampilkan terkait perhitungannya. Akan ditunjukkan. Iya, akan Akan ditunjukkan ditunjukkan ya, supaya lebih jelas ini anggarannya lari kemana saja seperti itu. Dan kami sebagai pihak auditor sangat merasa bersedih gitu ya, tujuan prihatin sekali. Harusnya anggaran untuk perbaikan jalan demi masyarakat yang lebih mobilitas iya, yang semakin mobilitas yang- baik betul. gitu ya. Tapi justru malah dipergunakan dengan pihak-pihak yang ingin berkuasa. Betul. Oke, jadi itu tadi bagaimana apa sih cerita sebenarnya dari kecurangan yang terjadi terkait perbaikan jalan pada Sinar Cahaya Kecamatan Bumi. Wah, ternyata pelik sekali ya pada indikasi kasus ini. Terus semangat buat mbak-mbak yang sedang mendalami kasus ini. Semoga nantinya tidak ditemukan lagi adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pemerintahan di Indonesia. Sekian dari saya Dini. Kembali lagi ke Nyelidik Show pada pekan selanjutnya. Bye bye.